Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Apip. Ya, kagak pakai channel, kagak pakai kreator, Apip aja. Oh, iya. Iya. Jadi situasinya di sini saya benar-benar pengen banget Pak Denny diwawancara sama saya. Sekitar jam 12 saya santronin rumahnya nih. Udah jam 12 malam tetap saya kesini buat Pak Denny ada di channel saya gitu Pak Denny. Ya, saya Karena- ngantuk ini makanya. Saya bilang, udah ngantuk. Karena apa? Pak Denny nih, tokoh nasional ya, jadi tokoh nasional di Atau internasional. nasional lah baru Nasional, lah. ya. Apa? Saya senang sama Pak Denny karena orangnya rendah hati, nggak sombong ya kan. Cuma rada pelit. Enggak lah, Betul gak sih? enggak lah, pelit apa lu gak tahu aja people di belakang ya. Oh, iya. Tapi Tapi itu pelit tuh nggak usah tuh. Lu pelit ya? Kalau gue pelit juga. pelit lah lu. Buntut kasir Pelit panjang. apa aja sih? Gue pelit apa aja sih? Pelit lu Dan. Pelit apa? Nggak apa-apa sih. Gak ngasih-ngasih gitu. Masa gua harus Enggak lah. ngasih jujur sama depan orangnya kan, nggak kan ya, nggak mungkin kan. Kan gue bukan pelit, gue mikirin banyak hal. Jadi bukan ini aja yang dipikirin, ada yang lain juga gitu lah. Nah di samping pelit Pak Denny suka ini tersinggungan baperan. Ya, jadi tokoh nasional di bidang apa sih dia? Pak Denny memang dikenal sebagai apa ya Pak Denny? Lu udah terkenal sebagai apa sih di sini? Enggak, nggak dikenal sih, biasa aja sih. Seenggaknya nih dikenal di inilah di komunitas kreator Tangerang. Ya, bener kan? Iya. Tunggu lah. Ini biasa aja. kalau begini terus ini kagak kelar-kelar. Pak Denny ini salah satu sutradara, bukan salah satu, emang dia sutradaranya di channel YouTube Denny Creator. Ya Pak Denny. Oh, banyak tuh saudara. Yang lain juga banyak. Gue saya sendiri. Nih kalau begini terus saya tutup aja kan. Iya. Saya sebenarnya nggak mau ngulas banyak tentang Denny Creator. Malah saya pengen tahu kehidupan di luar Denny Creator, di luar Denny Creator Pak Denny. Kehidupan siapa? Teman saya. Ya intinya lah. Kalau kehidupan saya. Iya Pak Denny. Pak Denny udah berkeluarga. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. Anak satu saya. ada rencana mau nambah? Nambah anak gitu. Enggak, nambah itu enggak. Gimana? Enggak lah Bang Japri. Kalau Bang Japri gimana? Katanya saya hostnya di Kalau sini. Bang Japri, Enggak, Bu. kalau Bang Japri kayaknya gimana? Saya dengar mau nambah apa nih? Lanjut ya Pak Denny. Apa pengen tahu nih, masalahnya banyak vlog-vlog di luar, bahkan di Denny Creator sendiri meriwayatkan Pak Denny sendiri, makanya Itu pengen meriwayatkan Iya, apa gimana ya? hadis riwayat. disingkat Enggak lah, pelan-pelan. jangan gitu. Jangan dulu dipotong ya. Jangan terlalu lebay Bang Oke. Japri Maksudnya meriwayatkan. banyak yang menginformasikan tentang Pak Denny aja di sini ya kan. Enggak juga. Makanya pengen tahu sisi dibalik di luar kegiatan Denny Creator gitu. Enggak banyak, saya enggak banyak Banyak kegiatan. kegiatan. Tidur aja paling di rumah main PS. Udah sih gitu aja, paling tidur. Tuh, emang Udah, jadi nggak banyak juga yang saya ceritain begitu. gini Pak Den kan sebelum terjun ke YouTube nih ya, untuk bisa apa membuat hasil berkarir di YouTube. Nah, pengen tahu dong kegiatan Pak Denny sebelum YouTube ini punya kerjaan di mana? Nah, saya waktu itu alhamdulillah punya pekerjaan. Dari lulusnya ya, lulusan dari mana? lulus saya nganggur mulu tuh, saya udah berapa tahun nganggur. Lu SMA 7 ya? SMA 7. SMA 7, dari SMA 7 dia ceritain dari situ dong. Oh iya, dari SMA 7 itu nggak tahu tuh bisa masuk. Ya SMA 7 sih biasa juga sih ya, sebenarnya Tapi memang biasa aja sih. di waktu itu favorit banget ya. SMA 7. Ini gua aja masuk. Enggak, buktinya saya aja masuk biasa aja dong. Ya,
kalau saya masuk berarti biasa aja SMA 7, bukan favorit gitu ya. Apa ya? Favorit kali ya? Favorit. Favorit ya. SMA 7 sama favorit ya. Emang lu pernah masuk SMA 7? Kagak diterima. Nggak terima kenapa? Iya. Termasuk gua pilih-pilih. Jadi gue emang hati gue udah nggak mau di situ gitu. Alah, Makanya Rio. nggak diterima aja. Iya. Iya. Tapi emang pengen. Pengen tadi di Terus sana. akhirnya SMA mana? SMA Serpong. Ya bagus, SMA PGRI. Serpong bagus juga. Obor. Oh iya bagus. Iya lah. Lanjut Lanjut ya. SMA 7. Iya, dari SMA 7. Alhamdulillah masuk SMA 7. Tapi nama gue tuh di ketiga paling bawah. Emang bener tuh. Iya. Jadi ada namanya Denny ketiga paling bawah. Nah yang paling bawah banget nih Denny juga tapi bukan gua. Atau tuh nama Denny kayak paling bener ya. Nama Denny. Pokoknya yang nama Denny kayaknya emang agak-agak gimana gitu. Gitu. Jadi di luar garis bawah itu udah nggak masuk ke eliminasi. Iya, pokoknya di ketiga paling bawah di SMA itu ada nama gua. Di ketiga paling bawah Denny. Tapi katanya pas di bawah gua lagi ada juga yang namanya Denny. Booster lain nih. Nama Denny parah bener gitu. Jadi ya alhamdulillah saya bukan jadi yang paling terakhir ya. Tapi biasanya kalau nama Denny tuh nggak, emang bodoh, tapi biasanya ini deh kayak Denny, terus siapa lagi, bener nggak sih? Afif. Nggak ada nama Afif mah jarang deh. Saya waktu itu player football. Football player. Player football saya. Ya seenggaknya saya tahu 4 tahun lah Pak Denny lah pokoknya. Pak Denny Saya ngapain? Saya beli ini aja. iya, enggak, ini survei aja deh. Oh, survei. enggak lah, enggak. Ya memang dia di kemampuan berpikir jelek, tapi memang di kemampuan ininya, karismatiknya gitu. Enggak ada karismatik kan. Nggak ya? Saya Revo. Saya akan karisma, saya Revo punya. Oke. Lanjut dan SMA 7 tuh di paling bawah. SMA 7, alhamdulillah sampai SMA 7 terus pengen kuliah di IKJ gitu, tapi nggak ada biaya kan, akhirnya ya udah terus kerja biasa aja, pernah di pabrik, ya udah akhirnya enggak, saya bukan orang pabrik sih Bang Japri. Jadi udah nggak dapat nggak ini nggak lu banget lah ya. Saya bukan orang yang pergi pagi pulang sore setiap hari kayak gitu sih. Saya Kerjaan hal yang sama, rutinitas kayak gitu, itu rutinitas itu tuh sebenarnya kalau menurut gue sih ngebunuh kreativitas. Rutinitas membunuh kreativitas. wah keren Tapi banget. beda orang. Kan mungkin ada orang yang suka nggak mau punya tujuan yang wah, maksudnya gimana gitu. Tak, kalau cuma pengen hidup yang mungkin nggak tahu juga sih, mungkin ada juga kan orang yang mungkin hidupnya pengen ya udahlah biasa aja, jadi kerja biasa aja. Ada juga kan yang kayak gitu. Iya, kan. iya. Itu emang pilihan hidupnya masing-masing. Kalau gue kayaknya nggak kayak gitu, kayaknya sayang kalau hidup tuh kayak gitu sih. Makanya sampai akhirnya untuk nggak kayak gitu dan memutuskan untuk berkreativitas, nggak tertekan lah gitu di luar ini ya. Lanjut Pak Denny. Jadi Pak Denny itu orang tadi apa, rutinitas membunuh kreativitas, itu bagus, keren banget. Itu menurut saya kan, ada juga orang lain kan menurut dia rutinitas tuh bagus karena daripada di rumah kan nggak apa-apa, dan itu dan bekerja itu juga kan pokoknya nggak nyalain mereka, bekerja di pabrik, bekerja di mana, itu kan salah satu Pilihan lah ya. Iya, salah satu ibadah gitu loh, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anaknya, itu kan itu bagus juga. Jadi kan pilihan orang kan beda. Iya betul. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Apalagi pertanyaan yang ini yang tepat ya. Jadi waktu itu sempat karena pengen banget bekerja di dunia film, saya sempat syuting itu magang di Bandung. Itu waktu itu parah deh, saya kerja di sono
sampai 24 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi, Fit. Apa Syuting. kerja? Oh, syuting. Syuting jadi kru sinetron. Itu awal-awalnya belajar film tahunya dari situ. Filmnya kan waktu itu ya gitulah, saya magang, saya cuma dikasih dapat duit kecil banget dah, kecil banget. Kecil banget. Lu tahu nominalnya berapa? Berapa? Sehari tuh gue cuma dapat uang saku 3.000 rupiah demi mendapatkan ilmu sama pengalaman di film. Makanya sekarang kalau teman-teman yang pengen belajar film di Filmmaker Tangerang kan, di Denny Creator, ayo sini. Maksudnya kesempatan itu terbuka lebar loh untuk tahu soal film itu, dan nggak perlu susah-susah karena zaman sekarang membuat film tuh gampang gitu. Jadi kayak gitulah. Masuk, Cing. Cing. Berarti emang gini deh, lu jauh-jauh dari Tangerang ke Bandung cuma dapat 3.000 buat dapetin ilmu tentang perfilman karena memang lu pengen banget. Iya. Gue boleh tahu nggak lu tuh waktu itu sinetron apa film? Oh itu. Nanti masuk, Cing. Cing, masuk aja, Cing. Buka. Oke. Apa? Ya. Jadi waktu itu alhamdulillah saya ketemu sama yang buat film Wiro Sableng di RCTI itu, namanya Pak Heri Topan, Top One Production. Saya ditawarin sama dia. Saya kan waktu itu bawa skenario tuh gede tuh. Saya udah sebelum itu tuh saya belajar skenario dulu. Gue belajar skenario, jadi gue tahu penulisan skenario sih. Otodidak Ya. Apa lu? Gue buat skenario. Google gitu nggak? Atau gimana? Kan dulu zaman dulu kan susah cari. Atau dulu gimana? Kan? Buku. Aku Oh, pantes. beli buku film, beli buku ini, beli buku itu, pokoknya beli buku yang berhubungan dengan film lah, dibeli skenario, dibeli apa. Jadi mulai belajar nulis skenario kayak gimana, belajar. Terus ditawarin sama dia, ini mau ikut jadi penulis skenario apa mau di lapangan sama sutradara. Nah, gue jawab tegas ya, saya pengen jadi kayak sutradara, Pak. Akhirnya dia ketemu sama Pak Acil Nasrun namanya, dia itu sutradara pada zamannya dia terkenal ya, dia buat Lupus sama Olga Sepatu Roda. Jadi dia yang buat. Nah, dia tuh guru pertama gua tuh untuk film. Jadi waktu itu gua sama dia kerja magang sebagai penyatat adegan. Jadi gua nyatet plus nyatet adegan, jadi gua bisa mengerti semua pembuatan film tuh dari situ. Iyalah. Gitu. Prosesnya kayak gitu. Keren, Den. Kenapa keren? Gue kenal 4 tahun sama lu. Baru tahu. Lu emang gak mau tahu teman sih, lu gak pernah nanya lu. Itu bener. Iya. Berarti nggak kebetulan lu sampai 1 juta subscriber saat ini ya, Den. Lu punya basic yang benar udah lu dapetin sebelumnya. Iya, jadi selain pengalaman, ilmu di lapangan juga, kita juga mesti banyak nonton film, banyak banyak referensi film yang harus kita tonton, dan film-film itu pun harus film-film yang memiliki kualitas, bukan cuma sekedar sorry nih nonton sinetron di TV gitu loh. Iya. Itu kan gambarnya cuma film, kita juga sama sih gambarnya gitu aja, cuma kualitas di sini kan bisa dalam arti cerita, bisa dalam arti ya pengambilan gambarnya harus kayak gimana gitu. Kalau kita nonton Hollywood, biarpun dia still tapi kan gambarnya bagus gitu. Gambarnya komposisinya bagus, enak gitu. Nah, selain itu juga kan setelah gua ikutin magang nih di ini, dulu sinetronnya tayang di La TV. Tahu nggak La TV? Tahu gua. Yang sekarang jadi TV One tuh. Dulu La TV. Nah, dulu tuh zaman sinetron Azab Ilahi, Rahasia Ilahi, itu tuh. Itu krunya gue sempet. Nah, terus setelah tahu itu kan Klep itu kan penyataan adegan kan di bawah Astrada. Astrada kan di bawah sutradara. Jadi setelah tahu proses pembuatan film, gue mesti tahu gimana caranya, cara mengambil gambar yang baik. Akhirnya gue kursus di TVRI di klub kameramen gitu. Setelah alhamdulillah dapat sertifikat diklat TVRI, sempat kerja di TV lokal swasta di Jakarta. Jadi gua
Karena pengambilan gambar pun gue alhamdulillah belajar banyak dari di O Channel namanya. Wah. Gue belajar banyak pengambilan gambar situ. Panjang deh. Panjang, Lu punya riwayat yang nggak nyangka aja. Nyata itu dia memang prosesnya nggak instan. Yang hasilnya maksimal ya yang bukan yang instan gitu kan. Itu udah berapa puluh tahun kan yang itu. Nah sebelum gua itu juga sebelum jadi kameramen dan sebelum ngerti dunia film juga gua awal-awalnya juga buat film juga. Dan filmnya juga jelek-jelek juga. Apalagi dulu kan zamannya bukan nggak ada handphone canggih kayak gini nih. Iya lah. Dulu handycam. Gua sampai sewa handycam ke ada tuh yang pokoknya pengantin itu tuh jasa pengantin. Tahu. Terus sewa studio gitu kan. Iya. Gue sampai sewa handycam untuk bikin film pendek gue dan hasilnya jelek banget tapi ya gue tetap terus bikin. Akhirnya dari kesalahan itu kita tahu di mana salahnya, kita buat lagi yang lebih bagus, buat lagi ya. Jadi pertama kalau emang orang mau mencapai tujuannya, ya pertama lu semua harus yakin. Kalau lu sendiri nggak yakin lu bakal capai tujuan, ya mending nggak usah dikerjain. Jadi pertama harus yakin dulu, ini yakin berhasil nggak nih? Oh, insya Allah yakin, udah jalanin sampai berapa tahun pun nggak apa, jalanin aja karena ada peribahasa begini. Gimana? Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau tapi tidak dengan jalan yang kamu harapkan. Jadi sebenarnya lu dapetin yang lu mau tapi bukan jalan yang kamu harapkan, jadi jalannya lebih susah. Dan sesuai nggak sama peribahasa lu ini tentang sampai lu sekarang? Iya. Benar ya. Jalannya tuh iya lika-likunya mungkin kalau melihat ke belakang, oh iya ya, gue pernah begini, pernah begitu. Gitu sih. Keren kan, gue baru tahu dan gue agak apa ya namanya? Ya, kesedihnya. Sedih. Enggak sedih. Ya ampun, sedihnya kayak begini hidupnya gitu. Ternyata yang gue kenal bukan Denny biasa ini ya. Ternyata Denny. Emang gue biasanya gimana? Biasa yang lu dapetin ini semua hasil ini aja, hasil pemikiran apa? Enggak otodidak atau apa yang cuma sekedar ini taunya keberuntungan. Keberuntungan. Ternyata enggak deh, menurut gua enggak, lu belajar giat lu. Ya intinya gue beruntung. Nah itu faktor itulah ada, tapi enggak deh, menurut gua beruntung karena gue bisa, alhamdulillah. Ya, dan keberuntungan kan datang juga bukan karena lu kan dikasih beruntung itu aja, pasti ada ininya, ada usahanya. Gua sedikit nih penasaran sama target lu di filmmaker. Dengan proses lu kayak gitu, apa mereka bisa ngikut gitu? Maksudnya? Filmmaker sekarang kan tahu lah yang Tangerang apa Tangerang semua? Iya, filmmaker Tangerang maksudnya. Yang memang filmmaker Tangerang, ceritain dong filmmaker Tangerang. Ya, jadi gini, ada kita punya komunitas di Tangerang, filmmaker Tangerang, yang sebagian besar memang pengakuan mereka terinspirasi dari Denny Creator. Makanya kita buatin wadah untuk bisa sharing, silaturahmi tentang pembuatan film gitu. Karena itu dia wadahnya YouTube yang memang gratis lah, bisa di ini. Nah kan gue banyak cerita tadi lu, proses lu panjang gitu. Sedangkan filmmaker basicnya mereka benar nggak punya basic deh. Bisa nggak melebihi lu tanpa ikutin proses kayak lu? Bisa, jawabnya nggak ada yang pasti, semua tuh ada kemungkinan bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Karena kan beda jalan, ada juga yang iya kan, beda jalan. Ada yang orang nggak ada basic, mungkin nih nggak ada basic gue, tapi dia lebih terkenal kan, ada kan kayak gitu. Jadi ya, tapi kan balik lagi gitu loh, kalau emang isinya mungkin agak ya nggak tahu lah kalau soal isi. Nah pokoknya kalau terkenal pasti ada, tapi harapan bikin filmmaker itu salah satunya biar mereka nih belajar, jangan cuma bikin aja, tapi mereka juga harus punya tujuan yang jelas gitu loh. Kalau mereka memang pengen filmnya bagus, berkualitas, ya mereka mau nggak mau harus
belajar dan ngikutin proses yang benar gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar euforia aja gitu loh. Kalau emang mereka nanti kan bakalan ada seleksi alam nih, kalau emang mereka setengah-setengah untuk mencapai tujuannya ya mereka pasti akan mundur sendiri. Tapi kalau emang mereka serius di dunia film, di dunia yang mereka mau tuju nih, mereka kan pasti akan berusaha, intinya mah berusaha lah, karena Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Keren. Iya. Seru sekali ya pembicaraan kita ya, seru sekali. Alhamdulillah saya juga dapat bayaran gede dari vlog Bang Japri, karena vlog Bang Japri ini udah ditonton dari mana? Dari orang-orang Rusia ya, pada nonton gitu. Rusia, Denmark. Denmark, alhamdulillah orang-orang Denmark. Kreo. Iya. Biarpun orang-orang nggak ngerti ya, mereka iya. Nonton aja udah. Nonton aja. Daripada di support terus ya ini. Iya, iyalah orang udah dapat bayaran gede dari Bang Japri gimana. Terima kasih nih sebelumnya nih ya. Padahal sudah-sudahan aja nih. Oh karena iya. pertanyaan terakhir sih kali ini. Ini bukan jurus. Ini kita terakhir dulu. Iya makanya ente ngomong bes itu ya. Ada nggak terakhir gua ngobrol sama lu, target lu di film layar lebar ternyata udah tercapai. Ada nggak kepengenan lu lagi buat apa target lu ke depan yang belum pernah gue tahu? Kalau target ke depan sih ada lah, pasti pengen bikin film yang lain gitu, yang beda, mungkin apalah, ada sih pasti. Ada ya. Ada loh, pasti ada. Terima kasih buat Pak Denny nih udah nyisihin waktunya. Ya, saya banyak belajar nih. Jam berapa nih? Jam 2? Jam 2 setengah. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya, dan mohon maaf kalau ada obrolan kita berdua yang menyinggung penonton yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.